Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Oktavia Nuril Fadila, Muhammad Ivan Arif Kurniawan, Salisa Nurrahmawati, dan Rania Yulia Zulekha. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pendekatan Strategi dan Metode Pembelajaran di SDMI. Simak terus ya teman-teman videonya. Nah, pendekatan pembelajaran ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, pendekatan lebih bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian filosofis dan keyakinan yang berkaitan dengan serangkaian asumsi. Materi pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Secara bahasa, pendekatan berarti proses, cara berbuat, mendekati. Pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Nah, ada pun macam-macam pendekatan pembelajaran, diantaranya yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini adalah konsep belajar yang membantu guru untuk menggabungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru. Yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Yang keempat ada pendekatan induktif, yaitu kebalikan dari pendekatan deduktif. Pendekatan pembelajaran yang dimulai dari yang khusus sampai atau menuju pada yang umum. Yang kelima ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Nah, dan yang terakhir ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM atau sains, teknologi, dan masyarakat ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran sendiri memiliki beberapa karakteristik, sebagaimana penjelasan oleh Renke L. Tobing dalam sebuah artikel yang mengidentifikasi 5 karakteristik strategi atau model pembelajaran yang baik, yang meliputi yang pertama adalah prosedur ilmiah. Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku siswa atau memiliki sintaks yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru siswa. Yang kedua, spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan siswa. Yang ketiga, lingkungan belajar. Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon siswa diobservasi. Yang keempat, kriteria penampilan. Suatu model pembelajaran menunjuk kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari para siswa.
Dan yang kelima, cara-cara pelaksanaannya, yaitu semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjuk reaksi siswa dan interaksinya dengan lingkungannya. Adapun macam-macam strategi pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu suatu strategi pembelajaran dengan kemampuan yang berfokus pada guru paling tinggi, tetapi strategi tersebut paling sering dipakai. Yang kedua adalah strategi pembelajaran tidak langsung, suatu strategi pembelajaran yang menunjukkan terdapat bentuk keikutsertaan para peserta didik yang paling tinggi, karena guru hanya berfungsi sebagai pengkajian, penggambaran, kesimpulan data, dan pembentukan asumsi. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, di mana suatu strategi pembelajaran interaktif yang melihat pada bentuk musyawarah dan saling beraneka di antara para peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman, suatu strategi pembelajaran yang memakai metode induktif dan berfokus pada peserta didik dan juga berhubungan pada suatu kegiatan. Yang kelima, strategi pembelajaran interaktif, suatu strategi pembelajaran interaktif yang melihat pada bentuk musyawarah dan saling beraneka di antara para peserta didik. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran melalui pengalaman, ialah suatu strategi pembelajaran yang memakai metode induktif yang berfokus pada peserta didik dan juga berhubungan pada suatu kegiatan. C. Metode pembelajaran. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Karakteristik metode pembelajaran. 1. Memungkinkan terciptanya kondisi kondusif selama proses pembelajaran. 2. Memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari bahan ajar selama proses pembelajaran. 3. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 4. Memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang mencakup segenap potensi dalam dirinya secara seimbang. 5. Memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi secara bebas terhadap pengalaman belajar yang diperoleh ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar, fisik dan sosial. Yang keenam, mendorong tumbuh kembangnya kepribadian peserta didik, utamanya sikap terbuka, demokratis. Sedangkan macam-macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Demonstrasi, 4. Ceramah, 5. Metode ceramah plus demonstrasi dan latihan, 6. Metode resitasi, 7. Metode percobaan, 8. Metode karya wisata, 9. Metode latihan keterampilan, 10. Metode mengajar beregu, 11. Metode mengajar sesama teman, 12. Metode pemecahan masalah, 13. Metode perancangan, 14. Metode bagian, 15. Metode global, dan yang terakhir yaitu metode discover. Nah, teman-teman, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.